Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarna bi ada'i syara'. Ashhadu an la ilaha illallahus samiul badi'. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhus sami'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Amal yang insyaallah senantiasa dimuliakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan siang Jumat yang penuh dengan berbahagia ini, dengan tiada hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada saat ini kita masih berkumpul dalam keadaan iman dan Islam, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di Masjid Al-Amal yang sama-sama kita cintai ini, dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita pada siang hari ini senantiasa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam seraya mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan insyaallah semoga sampailah pada kita semua yang hadir pada majelis Jumat hari ini, yang mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, pada hari kiamat nanti kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, selaku khatib dari atas mimbar ini, saya tidak lupa untuk mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan pada kita semua jamaah, marilah kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa menurut kata para ulama, imtisalul awamirillahi wajtinabun nawahi sirra wa alaniyah, yaitu melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, adapun judul khutbah yang insyaallah khatib akan sampaikan pada siang hari ini adalah tabayyun, bagian dari akhlakul karimah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sekarang kita sedang berada pada suatu masa di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin tak terbendung. Sifat dan perilaku manusia semakin dipengaruhi oleh media sosial, sehingga bersosial media menjadi urat nadi kehidupan. Berkomunikasi dimanapun berada menjadi gaya hidup modern yang tak terelakkan. Peristiwa yang terjadi di belahan bumi manapun
bisa disaksikan langsung melalui aplikasi yang disediakan oleh HP, seperti media YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Kejadian tersebut bisa disaksikan langsung tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik itu peristiwa yang bersifat politik, ekonomi, keamanan, kehidupan umat beragama, terjadi guncangan yang amat luar biasa. Berbagai kalangan dan ahli, praktisi, dan akademisi memberikan ragam komentar serta tanggapan atas situasi dan kondisi akhir-akhir ini yang semakin kompleks. Dalam menyikapi berbagai peristiwa dan kejadian tersebut, terjadi pandangan yang berbeda-beda. Begitu juga masyarakat umum, mereka berbeda-beda pula dalam memberikan tanggapannya. Bahkan tidak jarang melahirkan aksi unjuk rasa di antara ormas dan anggota masyarakat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, apabila perbedaan persepsi dan tanggapan tersebut dirunut kepada permasalahan kehidupan umat beragama, baik ekstern maupun intern umat beragama, maka terjadi perbedaan sikap dan memunculkan persepsi yang beragam. Padahal apabila ditilik sumbernya pasti sama, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Sikap toleran sampai intoleran sering muncul sebagai dampak dari perbedaan sikap dalam menghadapi iklim transformasi yang begitu cepat. Penerimaan masyarakat pun menjadi berbeda-beda, sehingga tidak jarang memunculkan konflik horizontal yang sudah barang tentu akan merugikan berbagai pihak. Lebih jauh lagi, dampaknya akan mengganggu stabilitas, keamanan, dan kerukunan umat beragama. Bahkan terjadi pembelahan opini dan pendegradasian moral terhadap salah satu pihak yang berseberangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menyikapi problematika sosial yang diakibatkan oleh derasnya arus transformasi informasi tersebut, maka perilaku tabayun pada masing-masing personal individu dan kelompok masyarakat harus ditumbuh kembangkan. Karena tabayun merupakan salah satu bentuk karakter dan tradisi dalam ajaran Islam, serta termasuk kategori akhlakul karimah. Dengan mengedepankan tabayun sebagai solusi dalam menyerap menyaring informasi yang masuk, tentu kita tidak akan menjadi korban dari kemajuan teknologi informasi, terutama korban dari informasi yang berpotensial memunculkan konflik di tengah masyarakat kita. Metode tabayun merupakan proses klarifikasi sekaligus analisis atas informasi dan situasi serta problem yang dialami oleh umat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum bana'im fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bertabayun pada saat menerima informasi adalah keharusan agar tidak berakibat fatal dalam kehidupan bermasyarakat, utamanya terhadap paradigma baru dalam berpikir serta bertindak, terutama perlu pada saat informasi tersebut tidak diketahui status dan tujuannya. Yakinlah jamaah sekalian terhadap suatu penemuan ilmu dan pemahaman dalam cara berpikir yang positif yang sampai kepada kita, pasti akan ada nilai manfaat bagi kita semua. Dengan bertabayun akan melahirkan sifat mawas diri dan kehati-hatian, berusaha untuk mencari kebenaran yang hakiki. Terlebih pada saat akhir-akhir ini sering bermunculan berita yang tidak diketahui asal-usulnya, maka menjadi sebuah keniscayaan dan keharusan bagi kita
untuk memfilter dan menyeleksi dari apa yang kita dengar dan yang kita lihat dan kita baca sehari-hari. Sehingga tidak akan timbul fitnah yang akan menimpa diri kita, masyarakat sekitar kita. Bukan hanya kita yang mendapatkan kerugian karena menjadi korban fitnah, bahkan dosa kita pun bertambah pula karena ikut menyebarkan berita fitnah tersebut. Oleh sebab itu, saringlah sebelum kita sharing berita tersebut. Kalau seandainya berita itu bohong, itu menimpamu, maka ketahuilah bahwa berita bohong itu juga ada manfaatnya. Terlebih lagi saat kita menyikapinya dengan tabayun. Maka ambillah hikmah dan pembelajaran, karena pada hakikatnya berita bohong itu akan membawa manfaat juga, yakni akan meningkatkan kehati-hatian kita. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surah An-Nur ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal is wallazi tawallau kibruhu minhum lahu azabun azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Maka janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapatkan azab yang besar pula. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita akan mendapatkan kemanfaatan dan hikmah apabila kita menanamkan sifat tabayun dalam menerima suatu berita atau informasi. Di antaranya, yang pertama, akan menghilangkan kesalahpahaman antara sesama, karena segala permasalahan telah diketahui duduk perkaranya bersama-sama, sehingga tidak perlu lagi menimbulkan perdebatan. Yang kedua, akan semakin mempererat silaturahim antar sesama. Silaturahim bisa saja punah hanya karena informasi yang diberikan tidak sesuai yang diharapkan. Informasi yang salah dapat merusak hubungan yang sudah dibangun sejak lama. Untuk itu, jagalah silaturahim dengan menjaga dan melaksanakan tabayun sebelum menyebarkan berita di halayak umum. Yang ketiga, akan memberikan ketenangan dalam hati, karena berita tersebut tentunya tidak akan menyakiti perasaan orang lain, karena sifat tabayun merupakan bagian dari akhlakul karimah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau ada berita yang memojokkan kalian dengan membongkar aib kalian, maka janganlah langsung bertindak marah atau bertindak di luar batas kewajaran. Ambillah langkah-langkah bijak dan positif, yakni dengan bertabayun dan beristighfarlah. Maka resapilah nasihat-nasihat orang bijak, seperti halnya nasihat yang datang dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu. Jika engkau menginginkan hidup terhindar dari kehinaan agama dan kehormatanmu senantiasa terjaga, maka janganlah gunakan lisanmu menyebut aib-aib orang lain, karena setiap yang ada padamu adalah aib, dan manusia memiliki lisan untuk mengumbar aibmu. Selanjutnya, jika mata melihat aib-aib orang lain, tinggalkanlah dan katakanlah, wahai mata yang melihat aib orang lain, mereka juga punya mata yang bisa melihat aib diriku sendiri. Selanjutnya, bergaulah dengan baik. Berikan maaf kepada orang yang zalim kepadamu. Engkau boleh melawan orang yang zalim dengan cara membela diri, namun lakukanlah dengan cara yang lebih bijak lagi. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga kita mampu menumbuhkan sifat dan sikap tabayun terhadap informasi dan berita yang datang, terhindar dari fitnah dan semburan angin berita bohong yang datang menerpa di tengah kehidupan kita. Mudah-mudahan khutbah singkat pada siang hari ini akan ada manfaatnya di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi di keluarga kita, di lingkungan masyarakat kita, di lingkungan perusahaan kita, di lingkungan tempat kita bekerja dan lain sebagainya, terhindar dari sifat bohong, terhindar dari berita-berita bohong. Dan apabila ada berita itu bohong datang kepada kita, maka gunakanlah akhlakul karimah dengan bertabayun atau mengklarifikasi berita tersebut sebelum kita sebarluaskan kepada orang banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kelalaian, kecuali bagi mereka orang yang beriman dan melakukan amalan soleh dan saling menasihati dalam kesabaran dan kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dzanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarifi wal ikhtiram. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana amtah wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.